Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita ya, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kelanjutan dari kitab Yehezkiel, dan pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 44. Ya, bagian ini menunjukkan bagaimana keadaan bait Allah ya, bait suci yang dipertunjukkan kepada Yehezkiel ya. Nah, yang menarik ada aturan-aturan yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika masuk dalam ibadah ya di bait Allah itu, dan ini bisa kita ambil ya. Jadi penerapannya juga bisa dilaksanakan masa kini, tidak hanya di masa yang akan datang, tapi juga saat ini bagaimana orang beribadah kepada Allah di bait Allah penuh dengan aturan ya, harus ada aturan, jangan sembrono gitu ya. Nah, di dalam ayat 4 berkata begini, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Jadi dalam penglihatan itu ketika Yehezkiel dibawa oleh Tuhan dan melihat bait Allah, bait suci yang kudus dan penuh kemuliaan Tuhan, maka dia tersungkur ya, sujud. Maka sujud menyembah, karena ketika kita ya melihat kemuliaan Tuhan, siapapun dia tidak akan bisa berani berdiri di hadapan Allah. Semua pasti akan tersungkur, akan menyembah. Di ayat 5 Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik, siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Jadi rupanya nggak sembarangan masuk ya. Nah, harus diperhatikan siapa-siapa saja yang bisa masuk ke dalam bait Allah itu, rumah yang kudus itu ya, karena penuh kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik, dikatakan siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus ya. Jadi orang-orang yang tidak layak tidak boleh masuk ya. Nah, orang-orang yang tidak layak tentu orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik dan benar, dan mereka hidupnya tidak mengikuti aturan Tuhan. Jadi kalau sesuatu yang tidak kudus masuk kepada yang kudus, ini sangat berbahaya. Ya, berbahaya bagi yang tidak kudus. Yang tidak kudus itu akan mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 9 berbunyi demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang asing ya tidak boleh masuk. Orang asing yang dimaksud di sini yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat. Nah, kita tahu konteks dalam PL bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan, tanda bagi mereka adalah sunat. Ya, kita dimulai dari Abraham itu ya. Jadi ini membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Nah, kita bukan sunat daging tapi sunat hati. Jadi orang yang percaya. Jadi kalau orang yang nggak percaya kepada Tuhan, ya tidak layak dia masuk dalam bait Allah, baitnya yang kudus. Ya, kalau dia tidak percaya. Nah, untuk apa dia masuk ke bait Allah jika memang dia tidak percaya kepada Allah? Sebab yang ada di dalam bait Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Bait itu penuh kemuliaan.
Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, ya tidak akan bisa masuk. Ya, akan mengalami kematian. Kalau kita lihat konteks dalam PL, berarti mereka yang tidak kudus masuk ke ruang maha kudus atau ke ruang kudus. Nah, selesai mereka. Mereka akan mengalami kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi syarat untuk kita masuk dalam bait Allah, ya kita sungguh percaya Tuhan dulu. Ya, konteks kita masa kini adalah kita percaya Yesus. Ya, kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita percaya kepada Tuhan dan kita datang untuk apa? Ke bait Allah, untuk menyembah Dia. Nah, jika kita tidak percaya kepada Tuhan, datang ke bait Allah untuk apa? Ya hanya akan mengotori aja toh, hanya akan bikin masalah saja tentunya. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan, kita datang ke bait Allah beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan pada masa kini, bahwa kita datang kepada Tuhan, datang ke bait Allah oleh karena memang kita percaya kepadanya dan menjaga hidup kudus di hadapan Dia. Ya, sehingga bait Allah itu bukan tempat yang sekedar kumpul-kumpul kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang hanya sekedar atau katakan wah biar ada tempat hiburan saja, bukan, tetapi benar-benar mau beribadah. Ya, di ayat 17 berkata begini, maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Ini untuk para imam ya. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Jadi waktu mereka melaksanakan kebaktian ibadah di bait suci, khusus para imam mereka mengenakan pakaian khusus. Ya, pakaian khusus yang memang diperuntukkan ya untuk memimpin ibadah itu, untuk melaksanakan ibadah itu. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, maka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu, ya. Jadi pakaian imam-imam itu kudus. Nah, maka waktu mereka selesai melayani di bait suci itu, waktu mereka mau keluar ya harus dibuka dan pakaian ini disimpan ya di tempat khusus. Ya, dikatakan di bilik-bilik tadi, kemudian baru mereka keluar. Nah, tujuannya apa? Dikatakan supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu, ya. Jadi itu diperuntukkan khusus dalam pakaian ibadah, khusus kepada para imam waktu memimpin ibadah. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa semua ya Tuhan berikan aturan sedemikian rupa ya. Nah, ini memang berbicara tentang kekudusan hidup, ya, kesiapan untuk melayani Tuhan, kesiapan untuk beribadah, ya, kesiapan untuk masuk ke bait Allah. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ya seseorang tidak hanya sesuka-suka hati masuk ke bait Allah. Ya, dan prinsip itu ya masih tetap berlaku sampai sekarang. Kita nggak boleh asal sembarangan. Ya, bait Allah iya tempat kita datang menyembah Tuhan, berdoa. Ya. Nah, misalnya pagi-pagi hari seperti ini, ya pintu gereja dibuka, kita datang ya untuk beribadah, untuk memuji Dia. Ya, seperti itu. Nah, di ayat 23 khusus untuk para imam, pengajar-pengajar dikatakan di sana ayat 23, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, ya, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Nah, jadi ada perbedaan yang kudus dan yang tidak kudus.
Ya, ada perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Jadi yang najis yang nggak boleh masuk ke tempat yang kudus. Yang najis harus disingkirkan, yang najis harus dibersihkan, yang najis harus ditahirkan. Ya, nah misalnya kita bisa menjadi najis kalau ya perbuatan kita dosa ya, banyak dosa, kelakuan yang jahat ya, kita jadi orang yang najis. Nah, perlu ditahirkan, ya dibersihkan. Ya, dengan cara apa? Secara pribadi kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Dia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi sebaiknya waktu kita datang beribadah kepada Allah, ya harus ada introspeksi diri kita. Mungkin saya melakukan dosa, pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya, ya masih melekat dengan dosa itu, kemudian kita mohon ampun. Tuhan ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Jadi dalam setiap ibadah, kalau kita lihat liturginya ya, ada pengakuan dosa ya. Mohon penyucian, pengudusan, supaya apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Sebab jika kita masuk dalam rangkaian ibadah, tetapi kondisi kita dalam keadaan najis, ya karena dosa belum diselesaikan, maka kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa-apa. Ya kalau dalam PL bukan hanya nggak dapat apa-apa, ya bisa mati. Ya karena yang tidak kudus ketika berhadapan dengan yang kudus, yang dalam kemuliaan Tuhan, ya maka yang tidak kudus ini akan berbahaya. Ya itu sebabnya ketika seseorang masuk ke bait Allah, ya mereka harus adakan korban bakaran dulu ya, supaya menyucikan, menguduskan mereka. Nah, saat ini kita nggak pakai korban bakaran seperti ya dalam PL, ambil binatang kemudian disembelih atau mencaru gitu ya, nggak lagi. Tapi ya kita yakinkan dulu diri kita bahwa kita percaya Yesus. Ya darah Yesus yang sudah menyucikan, menguduskan kita. Kemudian kita menyadari jika ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Setelah itu baru bisa masuk dalam bait Allah. Maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Jadi ini harus diajarkan. Ya, Tuhan katakan mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Jelas sekali ya. Ya, dan imam-imam bisa melihat itu. Ya, barang-barang yang tidak kudus tidak boleh masuk ke bait Allah. Ya. Pribadi-pribadi yang tidak kudus tidak boleh masuk ke bait Allah, apalagi melayani. Ya, jadi ini prinsip dan ini kebenaran berlaku sampai sekarang. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ya ambil bagian dalam pelayanan di bait Allah, ya perlu kita menguduskan diri kita. Ya, artinya mohon ampun kepada Tuhan kalau ada dosa dan kesalahan. Nah ironisnya ya, ada orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah, tetapi belum menyelesaikan kebencian, belum menyelesaikan amarahnya, ya masih suka bohong-bohong, tapi tetap disimpan, dan terus melayani. Ya masih senang ngerumpi lah ya, masih senang melakukan hal yang lain, tapi tetap melayani. Nah ini sangat berbahaya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat berbahaya. Jadi waktu kita mau terjun dalam pelayanan, siap melayani Tuhan, kita harus siap dong. Ya membereskan diri kita. Ya kita harus merelakan diri kita ya diperbaharui oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan marah kalau misalnya dari pihak gembala atau pengembalaan mengatakan kepada jemaat, ya kamu kalau mau melayani ya tolong syaratnya ini. Wah jangan bilang, wah ngapain melayani harus banyak-banyak syarat. Ya perlu, ini dia ayatnya ya. Jadi ada aturannya. Nah misalnya seperti di gereja kita ya tidak diperbolehkan minum mabuk ya. Jadi kalau mabuk-mabukan loh kami terus ambil bagian dalam pelayanan. Enggak kita perbolehkan. Oh masih terikat dengan rokok misalnya, kemudian terus melayani masuk. Apalagi melayani di altar, wah itu belum bisa ya.
Jadi harus ada kerelaan masing-masing kita. Kalau memang kita siap melayani, ya diri kita dong yang siap mengikuti peraturan. Nah, peraturan ini bukan hanya dibuat-buat supaya gagah-gagahan, supaya mempersulit, bukan. Tapi ini berbicara bagaimana kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, di baitnya yang kudus. Bagaimana kita melayani Dia yang Maha Mulia itu. Ya, kemuliaan Tuhan ada di bait Allah. Supaya ketika kita melayani kita diberkati. Jangan sampai kita melayani karena tetap saja dengan dosa-dosa yang ada dalam kita tidak kita selesaikan. Ya, kita campur aduk antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tahir, kita campur aduk semua. Maka itu akan berbahaya dalam hidup kita. Yang akan sangat berbahaya. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Ya, mungkin sahabat, teman yang lain kita akan berkata, wah enggak apa-apa, saya udah beres. Tapi nanti dulu, ya, Tuhan mengetahui apakah kita sudah beres atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh ya mempersiapkan diri, baik pelayan-pelayan Tuhan, baik umat, ketika masuk dalam ibadah, masuk dalam baitnya yang kudus. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Ikutilah aturan-aturan yang ada, ya, sesuai dengan firman Allah tentunya aturannya. Ya, ikutilah aturan itu. Ya, kita harus terutama menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Ketika kita masuk ke bait Allah, beribadah kepada Allah, ya tentu karena kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Ya, kemudian kita rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami ya damai sejahtera dari Tuhan, mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus giat melayani Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri ya dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhkan diri dari bait Allah. Ya, tapi kita mau semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Ya, menjelang ini adalah akhir zaman ini, waktu semakin dekat. Jadi semakin kita giat beribadah, ya tentu di dalam kekudusan.